Halo semua, selamat datang ke Bali. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal cetak biru untuk membangun kantor pusat digital buat bisnis Anda. Anggap aja ini kayak panduan konstruksi, langkah demi langkah untuk membangun kehadiran online yang kuat banget di pasar Indonesia. Yuk, langsung kita mulai. Oke, pertama-tama biar kebayang nih seberapa besar peluangnya, sekarang ini ada lebih dari 170 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh pasar digital raksasa yang udah siap banget buat kita jangkau. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu online atau enggak, tapi gimana caranya biar menang di dunia online. Nah, di tengah pasar yang segede itu, kutipan ini jadi relevan banget. Di ekonomi digital zaman sekarang, website itu udah jadi fondasi kredibilitas dan ya kelangsungan hidup bisnis Anda. Website itu etalase utama Anda, kartu nama digital Anda, sekaligus mesin penjualan yang nggak pernah tidur, kerja 24 jam nonstop. Oke, ini dia nih rencana pembangunan kita hari ini. Kita bakal mulai dari fondasinya dulu, terus pilih arsitektur yang pas, lanjut desain interiornya, buka pintu buat transaksi, dan yang terakhir, tentu aja, ngundang pengunjung. Setiap langkah ini penting banget, jadi jangan sampai ada yang kelewat ya. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yang paling fundamental. Milih alamat atau nama domain dan tanah atau web hosting. Keputusan di tahap ini tuh dampaknya jangka panjang banget dan jujur aja susah diubah. Sekali salah langkah, repot benerinnya. Jadi kita harus perhatiin baik-baik ya. Nah, pertanyaan pertama yang wajib Anda jawab. Alamat digital Anda mau kayak gimana? Domain itu kan identitas Anda di dunia maya. Anda mau dikenal sebagai pemain global? Atau justru mau memperkuat identitas sebagai jagoan lokal? Pilihan ini bakal nentuin arah strategi Anda ke depannya loh. Yuk, kita bedah 3 pilihan utamanya. Pertama, ada .com yang udah mendunia, cocok banget buat yang punya ambisi global. Tapi ya itu, nyari nama yang bagus dan masih tersedia itu susur banget. Kedua, ada .id. Ini kayak ngasih sinyal ke Google, hey, saya bisnis Indonesia, jadi bagus banget buat SEO lokal. Terakhir, .co.id, ini standar emasnya bisnis resmi di sini. Perlu verifikasi legal, makanya tingkat kepercayaannya paling tinggi. Pas banget buat transaksi B2B. Kalau alamatnya udah dapat, sekarang kita butuh tanahnya, yaitu hosting. Nah, ini bakal tumbuh bareng bisnis Anda. Awalnya bisa mulai dari shared hosting yang harganya paling terjangkau. Nanti kalau pengunjungnya udah mulai rame, baru deh upgrade ke VPS buat tenaga yang lebih besar. Dan kalau udah skala e-commerce raksasa, cloud hosting jawabannya. Apapun pilihannya, kuncinya satu di Indonesia. Cari penyedia yang servernya ada di Indonesia. Biar apa? Biar ngebut diakses sama pelanggan lokal kita. Oke, fondasi udah beres, sekarang kita naik level ke tahap berikutnya, yaitu milih arsitektur inti atau platform websitenya. Ini tuh ibaratnya kita mutusin mau bangun bangunan jenis apa. Apakah mau bangun ruko yang fleksibel, mall yang serba ada, atau galeri seni yang super estetik. Di pasar platform ini ada 3 jagoan utama. Pilihan Anda harus benar-benar didasarin sama model bisnis Anda. Apakah Anda butuh kustomisasi yang sebebas-bebasnya? Atau efisiensi buat jualan online yang praktis? Atau malah butuh website yang bisa jadi cepet dengan desain yang keren? Yuk kita bedah satu-satu. WordPress itu ibarat Anda dikasih tanah kosong plus bahan bangunan. Bebas mau bikin apa aja, tapi ya harus bangun sendiri. Shopify, ini kayak Anda sewa toko di mall mewah. Semuanya udah siap. Tinggal pajang barang dan fokus jualan. Nah, yang terakhir, Wix. Ini paling gampang, kayak main Lego. Tinggal seret tempel, jadi deh website keren. Cocok banget buat portofolio atau bisnis kecil. Oke, bangunan kita udah berdiri kokoh. Sekarang, waktunya kita mikirin desain interiornya. Gimana pengalaman pengunjung pas masuk ke website kita. Desain yang bagus itu bukan cuma soal cantik-cantikan loh, tapi soal gimana caranya bikin pengunjung percaya, dan akhirnya, beli. Setiap halaman yang profesional itu punya anatomi dasar kayak gini. Header itu petanya. Hero section, nah ini dia kesan pertamanya, harus nampol. Terus, bukti sosial kayak testimoni itu penting banget buat ngebangun kepercayaan. Dan terakhir, footer. Isinya semua info penting kayak kontak dan legalitas. Ini semua kerangka buat bikin pengunjung percaya sama kita. Penting banget buat diingat, mayoritas orang Indonesia itu buka internet dari HP. Jadi, konsep desain ramah jempol ini udah bukan pilihan lagi, tapi wajib hukumnya. Maksudnya, semua tombol dan link penting harus gampang dijangkau sama jempol, nggak perlu akrobat jari.
ukuran minimal 44 piksel itu juga penting, biar orang nggak gampang salah pencet. Nah, ngomongin desain, ada satu tren keren nih buat 2025, Bento UI. Namanya terinspirasi dari kotak makan siang bento dari Jepang. Jadi, semua informasi diatur dalam kotak-kotak yang rapi. Ini bikin halaman website kita kelihatan modern, terstruktur, dan yang paling penting, gampang banget dicerna mata pengunjung cuma dalam hitungan detik. Sip, toko kita udah cakep. Sekarang waktunya buka pintu dan mulai jualan. Di bagian ini kita fokus ke operasionalnya, yaitu gimana caranya mastiin pelanggan di Indonesia bisa bayar dengan gampang dan terima pesanannya dengan cepat dan aman. Pertanyaan ini krusial banget. Untuk pasar Indonesia, kita nggak bisa cuma ngandalin kartu kredit. Kita butuh yang namanya payment gateway lokal, yang nyediain metode bayar yang akrab sama orang sini, kayak transfer bank, e-wallet, sampai QRIs. Ini kunci utama biar transaksi lancar jaya. Ini dia 3 pemain utamanya di Indonesia. Mitrans, yang bagian dari Goto, ini jagoannya soal keamanan dan pilihan metode bayarnya lengkap banget. Terus ada Extended. Ini cocok buat para startup yang suka ngoprek, karena API-nya fleksibel. Nah, kalau HitPay, keunggulannya unik, pencairan dananya super cepat. H+A tuh langsung cair, plus ada opsi buat bebankan biaya admin ke pelanggan. Selanjutnya, logistik. Udah nggak zaman input resi manual satu-satu. Dengan integrasi kayak Raja Ongkir, ongkos kirim bisa langsung muncul pas check out, dan nomor resi otomatis dibuat setelah pembayaran. Ini jelas hemat waktu, ngurangin salah ketik, dan bikin customer juga lebih senang. Oke, kantor pusat digital kita udah keren, udah siap terima transaksi. Tapi, percuma kan kalau sepi pengunjung? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas strateginya biar orang-orang datang, alias gimana caranya ngundang pengunjung ke markas baru kita. Mari kita mulai dari istilah teknis yang penting ini. Gampangnya gini, Core Web Vitals itu rapor dari Google tentang seberapa nyaman website Anda buat pengunjung. Apakah loadingnya cepat, responsif, dan stabil? Kalau nilai rapornya bagus, peringkat di pencarian Google juga bakal ikut naik. Dan ini 3 pilar utamanya. LCP itu soal seberapa cepat konten utama di halaman muncul. INP itu ngukur seberapa cepat website ngerespon kalau kita klik sesuatu. Nggak ada kan yang suka ngeklik tombol tapi diam aja? Dan CLS, nah ini, pernah nggak lagi mau ngeklik sesuatu, tiba-tiba posisinya geser, nyebelin kan? Itulah yang diukur CLS. Kalau tiga-tiganya optimal, Google suka, pengunjung pun senang. Ingat, website itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus jadi pusat dari semua kegiatan digital Anda. Rencana 90 hari ini bisa jadi panduan. Bulan pertama, fokus bangun fondasi, website, sosmed, marketplace. Bulan kedua, mulai hubungkan semuanya dan tes ombak. Nah, di bulan ketiga, baru deh waktunya gaspol. Optimalkan semuanya pakai data yang udah terkumpul. Jadi, kalau ada 4 hal yang harus Anda ingat dari bahasan kita kali ini dia. 1. Kecepatan itu harga mati. 2. Kredibilitas itu fondasi kepercayaan. 3. Website Anda harus jadi pusat dari semua aktivitas digital Anda. Dan 4. Jangan main tebak-tebakan. Pakai data buat ambil keputusan yang cerdas. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Teknologi itu lari kencang, perilaku konsumen juga terus berubah. Pertanyaannya, apakah fondasi yang Anda bangun hari ini udah cukup kuat buat menopang pertumbuhan bisnis Anda di masa depan? Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih sudah menyimak.